Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kembali duduk bertemu dalam majelis ilmu pada pagi hari ini. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman yang syarat dengan ketidaktahuan menuju kepada zaman yang penuh dengan keilmuan. Di pagi hari ini para hadirin, insyaallah kita bahas satu tema. Ini penting untuk kita bahas tentang fikih seputar imam dan makmum. Jadi fikih sholat berjamaah gitu ya. Fikih dalam sholat berjamaah. Ini penting untuk kita bahas karena kenapa? Beragama itu tidak cukup hanya dengan semangat. Beragama, menghambakan diri kepada Allah itu tidak boleh hanya berlandaskan semangat datang itu tapi tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu syarat sahnya, tanpa tahu apa yang membatalkan dan tidak, gitu ya. Maka harus diketahui. Nah, kita dalam hal ini akan membahas tentang serba-serbi yang ada dalam sholat berjamaah itu sendiri, gitu ya. Baik. Ketika kita bicara tentang fikih imam dan makmum, maka otomatis yang kita bahas adalah tentang sholat berjamaah. Nah, kalau sholat berjamaah ini bagaimana hukumnya? Kalau sholat sunnah tahu ya, namanya juga sholat sunnah, berarti kan sunnah juga, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan sholat fardu berjamaah gitu? Selama ini mungkin yang digaung-gaungkan adalah sholat di masjid. Sebenarnya bukan sholat di masjidnya, Pak. Yang lebih ditekankan itu berjamaahnya, gitu ya. Adapun di masjidnya itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Nah, kalau yang berjamaah ini bagaimana? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Di antaranya kalau mazhab Syafi'i itu mengatakan sholat fardu berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Maksudnya itu adalah kalau sebagian orang sudah berangkat melakukan sholat berjamaah di tempat itu, maka jatuh kewajiban orang yang lain, gitu ya. Jadi misalkan siapa? Badri. Misalkan Ustaz Badri ini udah berangkat, kemudian Pak siapa Pak? Bambang. Nah, Pak Bambang udah ngelihat nih, Ustaz Badri udah berangkat tuh. Nah, Pak Bambang langsung berpikir, berarti kewajiban saya sudah gugur karena ada yang berangkat ke sana untuk sholat berjamaah, gitu ya. Nah, itu fardu kifayah. Tapi ini tidak bisa dipahami dengan tekstual seperti ini. Ini kalau kita baca kitab fikihnya mazhab Syafi'i itu unik, Pak. Maksud dari fardu kifayah itu justru adalah setidaknya setiap individu dari kita di tempat ini itu berupaya untuk menjadi bagian dari kifayah itu dalam 5 waktu, gitu ya. Jadi kalau jenengan lihat duhurnya Pak Badri berangkat, jangan lantas kemudian berarti sudah 5 waktu terwakili oleh dia. Enggak. Setidaknya Anda menjadi bagian dari berjamaah itu dalam 5 waktu itu, entah duhurnya, entah maghribnya, entah isyaknya, entah subuhnya. Syukur-syukur 5 waktu. Nah, jadi bukan bermakna bahwa kalau Anda berpikir di masjid udah ada 10 orang itu, sudahlah jatuh ini saya, kewajiban saya. Ya enggak.
Anda tetap diminta dalam sehari itu untuk menjadi mukafi gitu ya. Menjadi apa? Pelengkap dalam fardu kifayah itu. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Jadi tidak bisa langsung serahkan. Enggak begitu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini menurut pandangan dua mazhab, yakni Hanafi dan Maliki. Gitu ya. Artinya orang sholat fardu sendirian itu ya boleh saja, ini menurut mazhab Hanafi dan Maliki, sekalipun ya dia berada di masjid sholat sendirian nggak apa-apa. Sementara mazhab Syafi'i tidak begitu. Mazhab Syafi'i itu bilangnya kalau bisa cari pasangan lain. Ngerti nggak cari pasangan lain? Jadi cari ketika Anda misalkan sholat duhur, biasanya sholat duhur itu kita berada di kantor, kita lagi sibuk di pekerjaan, kemudian nggak sempat untuk berjamaah di awal waktu, datanglah kita di pertengahan waktu. Nah gitu ya. Jangan langsung sholat sendiri, sholat duhurnya. Cari orang yang lagi sholat. Ustaz, itu yang di depan itu lagi sholat ba'diyah duhur, sah apa enggak? Sah. Tepuk aja Pak, tek gitu ya. Jangan kepalanya tapi tepuk. Ya, tepuk ininya, pundaknya, tek begitu ya. Tepuk pundaknya. Sekalipun orang ini sholat sunnah ba'diyah duhur, Anda niatnya sholat duhur, dua-duanya tetap sah. Sepanjang jenis sholat dan sepanjang rukunnya sama. Kalau rukunnya sama, maka sholatnya sah. Kan sama-sama ya, sholat ba'diyah duhur atau sholat duhur, rukunnya itu sama-sama 14 gitu ya. Ada i'tid, ada berdiri, ada niat, kemudian ruku, i'tidal, sujud, Fatihah, itu kan semuanya sama. Kalau yang beda rukunnya, misalnya apa? Sholat gerhana, atau ada orang yang lagi sholat gaib, ya, sholat mayit, Anda tepuk dari belakang, tidak bisa, tidak sah. Karena kenapa? Dia tidak ruku, dia tidak i'tidal, dia cuma takbir aja tuh. Kalau yang sholat gerhana pasti tidak sah juga. Kenapa? Sholat gerhana itu habis ruku, dia bukan i'tidal tapi takbiratul ihram lagi. Nah, gitu kan ya, takbir qiyam sebenarnya, bukan takbiratul ihram. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau rukunnya sama, maka silakan boleh itu sekalipun beda niat. Yang satunya sholat sunnah, yang satunya sholat fardu. Nah, itu. Ya, jadi tetap harus nyari nih, berupaya mencari pasangan jamaah. Itu kalau versi mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, fardu ain. Unik ini kalau fardu ain. Artinya setiap orang tidak boleh sholat sendiri-sendiri. Kalau fardu ain artinya setiap individu harus melakukan sholat berjamaah dalam sholat fardunya. Ini menurut pandangan mazhab Hambali. Itu ya. Itu pandangan mazhab Hambali. Yang artinya ada satu keunikan gitu Pak ya. Jadi kalau orang melaksanakan sholat fardu sendirian, ini versi Hambali. Kalau orang melakukan sholat fardu sendirian, mungkin sholatnya sah, tapi gitu ya, dia berdosa karena tidak berupaya untuk mencari pasangan. Gitu. Nah itu ya, ini dalam pandangan mazhab Hambali. Ada muridnya lagi Pak, namanya Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sama muridnya itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu punya satu pendapat berbeda dengan 4 mazhab. Apa kata beliau? Sholat fardu berjamaah hukum itu menjadi bukan cuma fardu ain, tapi juga menjadi syarat sahnya sholat. Artinya kalau ada orang sholat fardu kok sendirian, tidak sah sholatnya. Versi siapa? Versi pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ya, nah ini sedikit berbeda dengan gurunya yaitu Imam Ahmad bin Hambal, gitu ya. Imam Ahmad bin Hambal bilangnya enggak, tetap sah sholatnya. Cuman dia mungkin akan berdosa nantinya, gitu kan ya. Nah itu dalam pandangan para ulama madhab. Jumhurul ulama intinya mengatakan di antaranya sunnah muakkadah atau fardu kifayah, begitu ya. Ini terkait masalah hukum sholat fardu berjamaah. Nah, sementara selama ini yang kita pahami syarat sahnya sholat itu kan pertama ngadep kiblat, masuk waktu, yang kedua suci badan dan tempat dan pakaian gitu dari
dari najis, kemudian kita juga terhindar dari hadas, gitu kan ya? Itu kan syarat sah yang kita ketahui. Ini kalau versi Ibnu Taimiyah tambah satu, ini apa? Berjamaah. Jadi kalau tidak berjamaah, tidak sah sholatnya itu. Kalau kata Ibnu Taimiyah, gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah kita bahas nih syarat imam, Pak. Kira-kira tadi saya diminta jadi imam itu menggantikan Ustadz Mufasir, ya itu masuk kepada ketentuan ini atau tidak, gitu ya. Di sini kalau Ustadz Mufasir tidak ada, biasanya jadi imam siapa? Antum Ustaz? Nah iya, harusnya antum lebih utama. Ya, nah syarat sah menjadi imam itu pertama dia muslim, Ustaz? Muslim. Kemudian berakal. Berakal artinya memang akalnya sehat. Ada sejumlah orang dengan kelainan tertentu, gitu ya, kelainan pada akalnya, tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Ada banyak kan orang-orang atau anak-anak yang seperti itu, gitu, yang mengidap kelainan tertentu, tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Boleh nggak jadi imam? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena kenapa? Harus berakal sehat. Kemudian selanjutnya adalah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya ngerti, Pak, tata cara sholat, ngerti mana yang salah dalam sholat, mana yang tidak. Dan tidak ada syarat, gitu ya, dalam urusan menjadi imam sholat itu harus baligh. Yang penting 3 dulu nih, muslim, akil, mumayyiz. Karena dulu ada seorang sahabat bernama Amru bin Salamah, usianya 7 tahun, diminta jadi imam di era Rasulullah, gitu ya. Nah, tapi nanti urusan kapan sholatnya dan sholat apa ini para ulama berbeda pendapat. Nanti kita bahas. Kemudian laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Tapi kalau perempuan jadi imam bagi perempuan boleh, gitu ya. Kemudian benar bacaan Qur'annya, tidak sakit atau udzur, dan semua rukun sholat dia bisa lakukan serta tidak kehilangan syarat sah. Ya. Misalkan Ustaz tadi antum kan jadi imam di sini, gitu ya. Ternyata dalam suatu kesempatan, suatu sore gitu, antum main bola lalu keseleo. Nah, karena keseleo itu akhirnya tidak bisa melakukan sujud sehingga berdiri dengan sempurna, itu tidak bisa. Maka dalam kesempatan itu sampai Anda sembuh itu belum boleh jadi imam. Karena kenapa? Ada rukun dari gerakan-gerakan sholat yang tidak bisa dilakukan dengan sempurna. Nah, gitu ya. Jadi harus bisa melakukannya dengan sempurna, itu syarat jadi imam. Nah, itu ya. Benar bacaan Qur'annya sudah menjadi nilai tawar sendiri, itu tidak bisa itu ya. Harus ada benar bacaan Qur'annya. Nah, maka termasuk dalam hal ini orang yang tidak pandai bacaan Qur'annya, tidak fasih, tidak benar makhrajnya, itu tidak boleh jadi imam bagi orang yang seandainya Ustadz Mufasir tidak ada, beliau juga tidak ada, maka harus menunjuk orang yang paling baik di antara mereka bacaannya. Jangan asal nunjuk, mentang-mentang udah haji 5 kali kemudian dia lebih berhak, tidak begitu, gitu ya. Tidak demikian. Jadi lihat siapa yang paling baik bacaannya, gitu ya. Saya pernah dapat satu konflik di salah satu musola di Pondok Indah, Pak, di daerah dekat Pondok Indah sana. Ada satu musola, gitu ya, daerah situ itu imamnya meninggal, imam rawatibnya meninggal, kemudian tidak ada mustakhlif, tidak punya cadangan, imam cadangannya nggak ada. Nah, akhirnya takmir musolanya itu, DKM-nya itu kira-kira ya, mereka lagi mencari orang yang siap untuk menjadi imam, gitu. Ada di situ yang kemudian marah-marah, merasa dirinya berhak. Alasannya apa? Saya sudah haji 2 kali. Saya sudah haji 2 kali. Kenapa enggak saya? Nah, ternyata ketika dicek bacaannya, tajwidnya salah-salah. Panjang pendeknya enggak benar. Ya enggak berhak. Ya. Enggak ada syarat menjadi imam itu harus haji, enggak ada. Gitu ya. Maka dalam hal ini, nah ini kita bahas nih tentang masalah anak yang belum balik, gitu ya. Tadi kita bahas lagi bahwasanya kemampuan membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu adalah salah satu hal mutlak yang harus ada dalam imam, gitu ya. Baik.
Nah, ini tentang masalah imam untuk anak kecil, belum balik boleh apa enggak? Tadi 7 tahun pernah tuh gitu ya. Ada riwayat Ad-Dailami di mana Rasulullah bersabda, la tuqaddimu sibyanakum. Jangan kau jadikan anak-anak kecil menjadi imam. Sementara ada riwayat lain di mana Rasulullah membolehkan Amru bin Salamah untuk jadi imam. Lalu bagaimana gitu? Kok ada dua dalil yang bertentangan? Maka ada pendapat para ulama seperti ini. Mazhab Hanafi itu bilang, untuk semua jenis sholat itu tidak boleh anak kecil menjadi imam. Kenapa? Yang tadi riwayatnya Amru bin Salamah jadi imam sholat itu terhapus. Terhapus dengan apa? Dengan sabda Nabi, la tuqaddimu sibyanakum. Jangan kau majukan anak kecilmu jadi imam. Terhapus riwayat yang itu sekalipun sahih. Nah, itu kata madhab Hanafi. Sementara Maliki dan Hambali mengatakan, oh, ini sepertinya dua dalil ini tidak saling bertentangan, tidak kontradiktif. Kenapa? Mungkin Amru bin Salamah itu ngimamin sholat dipersilahkan untuk sholat sunnah, tahajud misalkan berjamaah gitu kan ya, atau apa gitu yang berjamaah, maka dipersilahkan. Tapi untuk sholat fardu tetap harus yang sudah baligh. Nah, ini kata madhab Maliki dan Hambali. Nah, madhab Syafi'i ini mengatakan bahwa boleh anak kecil itu menjadi imam sepenting syarat sahnya semuanya terpenuhi, bacaan Qur'annya baik gitu ya. Itu boleh menjadi imam. Namun kalau ada orang yang baligh yang lebih berhak menjadi imam, lebih afdol yang baligh. Jadi mungkin sekali kesempatan aja, bukan sekali ya. Kalau sekali berarti kan selanjutnya ada lagi tuh. Sekali kesempatan aja mungkin untuk ikhtiroman, ikraman, bagian dari penghormatan kita, karena mungkin dia usia 9 tahun, 10 tahun tapi sudah hafal 30 juz misalkan. Bolehlah sekali sholat dia jadi imam. Tapi selanjutnya sudah yang lain lagi yang balik aja diutamakan gitu ya. Ini bagian dari ikram saja. Baik. Siapa yang lebih berhak mengimami kalau dalam satu tempat ada 3 orang yang kompeten untuk jadi imam? Pertama, yang lebih faqih, yang lebih luas wawasan keagamaannya, dari Quran, hadisnya, ya, bahasa Arabnya, kemudian ilmu alatnya gitu ya, termasuk tafsir, ulumul hadis dan lain sebagainya dia kuasain. Ya, maka yang lebih faqih itu yang berhak untuk menjadi imam. Kemudian kalau diantara 3 orang ini, 2 orang ini sama-sama faqihnya, sama-sama hafid Qur'annya, sama-sama luas wawasan keislamannya, fikihnya ngerti, hadisnya juga dakik misalkan, maka dicari diantara keduanya yang lebih fasih. Gitu ya. Jadi nanti dia menjadi imam utama, yang lainnya itu menjadi mustakhlif, cadangan gitu ya. Kemudian, nah termasuk diantaranya dalam sebuah riwayat ya, para sahabat itu lebih mengutamakan Ubay untuk menjadi imam. Zaman dulu di eranya Umar, dalam Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar itu tidak pernah, ketika ada Ubay tidak pernah beliau maju menjadi imam, maka diutamakan Ubay. Aqra'ukum Ubay, yang paling baik bacaan diantara kalian adalah Ubay, maka Ubay sering maju. Termasuk ketika mimpin sholat taraweh. Di zaman Nabi itu, Nabi sholat taraweh itu cuma beberapa malam, 3 malam saja Pak. Setelah itu tidak sholat berjamaah lagi Nabi. Nah di zaman Sayyidina Umar, orang-orang sholat taraweh itu dalam masjid kok kayak nggak nyaman gitu. Di sana ada 10 orang sholat taraweh sendiri, di sini 3 orang sholat taraweh, di sini sendirian, di sana 5 orang, 10 orang gitu ya. Digabung akhirnya, ayo gabung sholat taraweh berjamaah. Ubay suruh mimpin. Ketika Ubay memimpin sholat, nah beliau mimpin dengan berapa rakaat? 23 rakaat. Dan tidak ada sahabat satupun yang menentang itu gitu ya. Maka dalil taraweh 23 rakaat itu adalah ijma'us sahabah, kesepakatan bulat dari semua sahabat. Sementara dalil daripada sholat taraweh 11 rakaat itu berangkat dari hadis penjelasan Sayyidah Aisyah tentang sholat malamnya Nabi secara keseluruhan, baik di luar Ramadan atau di dalam Ramadan. Berapa? Biasanya tidak lebih dari 11 rakaat. Ini kata Sayyidah Aisyah. Nah artinya ini tidak bicara spesifik tentang taraweh, tapi secara umum sholat malamnya
Nabi. Baik, selanjutnya, nah kalau sama-sama faqih, sama-sama fasih, maka yang ketiga adalah pemilik wilayah atau orang yang lebih lama tinggal di situ. Gitu ya. Orang yang lebih lama tinggal di situ siapa? Maka dia yang lebih utama untuk menjadi imam di antara 2 atau 3 imam yang sama-sama ini, gitu ya. Apa tugas dan wewenang imam? Tugas imam itu bukan cuma ngimamin sholat, Bapak Ibu. Tadi saya sebelum ngimamin itu saya ngelihat kepada jamaah. Saya lihatin satu-satu. Bukan untuk mengenal, bukan untuk cari tahu namanya siapa, tapi melihat kondisi jamaahnya. Maka tugas utama imam pertama memberi izin untuk adzan dan iqamah. Kalau zaman sekarang sudah ada ini gitu ya, ada alarm. Kalau zaman dulu kan tidak ada. Maka tugasnya imam tuh, ayo kamu qomat gitu. Ngapain dia ngasih izin? Ya, lihat dulu, jangan-jangan ada yang baru datang mau sholat tahiyatul masjid dulu gitu kan ya, atau mau sholat fajar dulu gitu. Kemudian memeriksa barisan, kemudian memberi informasi sebelumnya, meringankan sholat. Ya, ini urusan meringankan sholat juga ada tanbihnya, ada keterangannya. Jadi begini, imam itu harus memberikan informasi kepada jemaahnya. Informasi apa? Jangan-jangan imam mau ada niatan membaca ayat-ayat sajadah. Berarti gimana dong? Kalau baca ayat sajadah berarti ada sujud tilawah, gitu kan ya? Nah, itu harus diberitahu tuh kepada jamaahnya. Para hadirin, para jamaah, insya Allah nanti di rakaat kedua ada bacaan ayat-ayat sajadah yang saya baca. Jadi nanti kita Allahu Akbar langsung sujud. Tidak ruku ya, gitu ya. Kenapa? Ini sujudnya sujud tilawah. Nanti kita berdiri lagi habis sujud. Nah, itu harus dikabarkan. Jangan ujuk-ujuk karena tidak semua jamaah tuh hafal Quran. Itu ya. Yang kedua, kalau imam mau menggunakan qiraah tertentu yang itu mungkin jarang didengar oleh jamaahnya, maka harus dikatakan, para hadirin, para jamaah, saya di sholat kali ini mau menggunakan qiraah hamzah, maka jangan kaget dengan bacaan saya yang berbeda. Ghairil maghdubi alaihim. Oh, jamaahnya langsung teriak, subhanallah, subhanallah. Nah, itu kesalahannya. Kesalahan imam harus ya. Jadi kalau imamnya mau pakai qiraah yang mana, harus kabarin jamaahnya. Jamaah, nanti saya mau menggunakan qiraah hamzah. Nah, kalau sudah ngomong seperti itu, jamaah jangan teriak-teriak subhanallah, karena bacaan yang berbeda itu kan karena pengetahuannya imam. Imamnya pakai ghairil maghdubi alaihim, bukan alaihim. Nah, itu versi bacaan dari qiraah Imam Hamzah. Maka itu ya harus dikabarkan itu ke jamaahnya. Jangan sampai jamaahnya yang perempuan nepuk, itu kan ya, yang laki-laki subhanallah, subhanallah. Enggak seperti itu ya. Meringankan sholat, apa maksudnya meringankan sholat? Nah, ini ya, dalam urusan sholat itu imam juga tidak boleh baca surah panjang-panjang ya, membaca hampir 1 juz dalam 2 rakaat, dalam 1 rakaat misalkan, itu tidak boleh. Pernah kejadian zaman Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Jadi Mu'ad bin Jabal ini oleh Nabi diperintahkan untuk ngimamin sholat di kampung yang sebelahnya Nabi, gitu kan ya. Mu'ad terbiasa membaca surah-surah yang panjang, termasuk Al-Baqarah di zaman itu, gitu. Di zaman itu kan surat Al-Quran belum terkumpul secara sempurna ya. Tapi bacaan Quran yang panjang itu selalu dibaca oleh Mu'ad, sehingga banyak orang-orang yang keluar dari sholat berjamaah. Mu'ad langsung bilang, kalian ini pendusta, katamu Mu'ad. Karena dibilang pendusta, tidak terima mereka, lapor ke Nabi, ya Nabi, kami dibilang pendusta karena kami keluar dari sholatnya Mu'ad. Kenapa Mu'ad emangnya, kata Nabi? Dia ya Nabi, kalau sholat panjang sekali bacaannya. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Panggil Mu'ad, panggil. Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'ad. Apakah engkau hendak menghadirkan fitnah untuk agama ini, wahai Mu'ad? Sholli bin nasi sholata adhafihim.
kalau kamu ngimamin sholat, maka sholatlah dengan standar orang terlemah di antara jemaahmu. Sholatlah engkau dengan standar orang terlemah di antara jemaahmu. Jadi imam itu, Pak, ya, imam itu ketika sawu sufufakum itu tidak cuma formalitas sawu sufufakum itu, ngelihat dia kondisi jamaahnya. Oh, banyak orang sepuh ini. Ya, yang muda-muda cuma dikit di sini nih. Maka dilihat yang sepuh banyak, apalagi kalau masjidnya masjid raya. Kalau masjid raya itu kan berarti ada musafir di situ, gitu kan ya. Oh, macam-macam itu, ada orang sepuh, ada orang apa yang mungkin terburu-buru musafir gitu, dan ada orang yang punya urusan berbeda. Maka tidak boleh imam itu kemudian memperpanjang bacaannya sehingga kemudian menyulitkan jamaah-jamaah yang lainnya yang nggak mampu berdiri lama tentunya, gitu kan, terganggu itu. Maka imam itu harus menyesuaikan standar orang terlemah di antara jemaahnya. Lalu nanya Mu'adz, surah apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah memberi satu contoh standar surat. Apa itu? Kalau sholat Jumat tuh rakaat awal apa namanya? Al-A'la, ya, Al-A'la. Nah, itu standar yang diajarkan oleh Nabi. Setidaknya seperti bacaan Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, itu ya. Nah, itu yang menjadi ajaran Nabi. Jadi jangan panjang-panjang banget gitu ya, sampai kemudian 3 lembar dibaca bolak-balik gitu. Nah, itu bahaya kalau sholatnya sholat di masjid jami. Kalau sholatnya di pesantren tahfidz mungkin oke, sebagai karena jamaahnya kan pesantren santri-santri tahfidz gitu ya. Tapi kalau di masjid seperti ini ya harus dilihat dari standar orang terlemah di antara mereka. Menunggu masbuk dan juga istikhlaf. Istikhlaf itu apa? Istikhlaf itu artinya ada cadangan imam. Jadi orang yang berdiri pas di belakang imam itu, ya, itu adalah orang yang kompeten menggantikan imam selanjutnya, imam yang utama, gitu ya. Saya misalkan batuk-batuk ketika ngimamin, maka saya akan mundur. Suara saya habis, saya akan mundur. Yang belakang saya, mustakhlif saya itu yang berhak menggantikan saya. Maka harus dipilih, ya. Imam berhak mengganti siapa orang di belakangnya. Jadi imam itu ketika ngecek barisan, itu nggak cuma sawu sufu vakum, ya, nggak cuma begitu, dilihat juga belakangnya. Ini nggak cocok nih jadi pengganti saya. Tunjuk orang lain, Pak, tolong ngapunten, tolong tukar, gitu kan ya, tolong tukar. Nah, itu boleh seperti itu, tuh haknya imam. Jangan kemudian Anda berpikir ini nggak suka sama saya apa gimana ini. Jangan baper juga kalau imam kemudian minta penggantinya, gitu ya, nggak usah. Baik. Kemudian makmum, kita bahas tentang syarat jadi makmum. Makmum juga ada syaratnya, Pak, ada fikihnya, gitu ya. Pertama, niat menjadi makmum. Kalau imam tidak perlu niat jadi imam. Kenapa? Karena setiap makmum bisa menjadi imam dalam kondisi apapun. Contohnya tadi itu, selesai dia masbuk, dia berdiri, ditepuk dari belakang, jadi imam dia, ya kan? Nah, kalau makmum itu harus berniat menjadi makmum. Ini jumhurul ulama, 4 mazhab mengatakan demikian. Jadi dalam sholat itu kan ada ta'yin. Ta'yin itu penentuan. Sholatnya sholat fardu apa sholat sunnah. Kemudian adaan apa qodaan. Kemudian makmuman apa imaman. Itu harus ditakyin. Maka kalau makmum harus mengatakan dirinya makmum. Kemudian sholat yang sama jenisnya tadi yang saya katakan itu ya. Kalau imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu. Boleh apa enggak? Boleh, sudah saya bahas tadi. Kemudian tidak melewati imam. Maksud dari tidak melewati imam itu adalah, ya, tidak boleh melewati gerakan imam dan juga posisi daripada imam. Maka dia harus sama nih. Ya. Kalau jumhur mengatakan serupa. Kalau Maliki enggak, Maliki itu bilang kalau bersamaan dan sedikit sedikit mendahului itu enggak masalah, versi Maliki. Tapi enggak. Ya, yang lainnya mengatakan itu yang mu'tamad, qaul mu'tamad bahwa harus sama, begitu ya, harus sama atau setelah imam, mengikuti setelah imam. Baik, nah ini terkait masalah
syarat daripada makmum, ya intinya ikuti gerakan dasar. Ini kita lewatin. Selanjutnya tentang pembentukan barisan. Begini bentuk barisan, Pak. Tadi kan saya katakan jamaah dengan barisan baru, gimana tadi saya bilang itu? Lurus tepat di belakang imam, gitu kan ya? Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti di rakaat di barisan shaf kedua itu, di shaf kedua itu nantinya tidak dari kanan, tidak juga dari kiri, melainkan dari mana? Nah, ini dia. Nah, ya. Pas di belakang imam, dimulai dari lurus belakang imam, baru nanti diisi kanan kiri kanan kiri kanan kiri, gitu ya. Nah, ini terkait masalah pembentukan barisan dalam sholat berjamaah. Jadi yang diutamakan, yang diisi dulu tuh lurus belakang imam. Kenapa demikian? Khawatir imamnya batal, yang nomor 1 maju, nanti yang nomor 14 maju mengisi tempatnya nomor 1. Itu ya, bukan yang kanan kiri nutup, enggak. Tadi yang belakang maju gitu ya. Nah, itu terkait masalah pembentukan, proses pembentukan barisan. Baik, mungkin ada di antara kita yang selama sholat, sepanjang sholat itu ngejar kaki temannya. Ada. Merapatkan, menempelkan lutut, mata kaki ya. Menempelkan mata kaki ke mata kaki temannya, dan juga menempelkan pundaknya ke pundak temannya sepanjang sholat. Temannya risih, akhirnya sedikit geser tuh, dikejar lagi kakinya itu, menghindar lagi, kejar lagi gitu, sampai dia ngangkang tuh kakinya begini. Nah, itu bagaimana yang seperti ini? Benarkah itu sunnah Nabi? Di sini kita bahas, ya. Baik, hadisnya begini, sahih nih. Nah, ini bedanya. Hadisnya sahih, cuman kadang-kadang kita yang tidak sahih memahami hadis sahih. Hadisnya begini, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri, kata Nabi. Luruskan shaf kalian, karena saya ketika jadi imam bisa melihat kalian dari belakang pundak saya. Kemudian Anas bin Malik, sahabat Nabi, itu cerita, kana ahaduna yulziku man qibahu biman qibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Ada satu orang di antara sahabat kami, satu orang, kata Anas bin Malik, yang menempelkan mata kakinya ke mata kaki temannya, dan juga pundaknya ke pundak temannya. Nah, hadisnya sahih. Cuman pertanyaannya, apakah Anas bin Malik juga melakukan? Apakah sahabat yang lain juga melakukan? Dan apakah ini kemudian dilegitimasi oleh Nabi? Kita lihat jawaban dari para ulama. Komentar ulama pertama, Syekh Al-Albani. Ya, Syekh Al-Albani ini ya ulama sezaman dengan kita. Beliau wafatnya baru 20 tahun yang lalu. Ya, 1424. Sekarang kita 1446 ya. Syekh Al-Albani ini bukan ulama salaf, ya ulama kontemporer zaman kita juga. Beliau bilangnya, berangkat dari hadis yang sahih ini, maka sepanjang sholat harus nempel. Ini kata beliau. Ya. Nah, lantas bagaimana dengan komentar ulama salaf yang beneran salaf? Ya, Syekh Abu Bakar Zaid 1429. Bunda, ini masih baru juga ini, sezaman ya. Kata beliau apa? Saya mengutip pendapatnya An-Nawawi bahwa menempel mata kaki dan menempel pundak itu takalluf, terlalu memberat-beratkan. Yang ada akhirnya adalah kita terlalu konsentrasi kepada kaki, tidak konsentrasi kepada suasana sholat kita. Maka ada itu yang ketika sudah bangkit dari sujud nih, Allahu Akbar. Akhirnya bukannya begini, malah begini nanti. Nah, aja. Nanti yang teman sebelahnya lari gitu, dia begini lagi, lihat lagi begini. Nah, akhirnya tidak konsentrasi kepada halus sholat, kepada kondisi sholatnya. Nah, ini takalluf ini, kata Syekh Abu Bakar Zaid. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan, saya memandang ini ada kebaikan di dalamnya, tapi tidak sepanjang sholat, melainkan di awal sholat saja.
Kalau di rakaat selanjutnya kok kemudian renggang, tidak perlu dikejar, konsentrasi aja sama sholatmu sendiri. Ini takalluf, terlalu memberat-beratkan dalam agama, gitu ya. Termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau menukil dari penjelasan siapa? Anas bin Malik. Jadi hadisnya tidak cukup sampai di situ, Pak. Hadisnya tidak cukup sampai di situ. Jadi ada riwayat lain di mana Anas bin Malik mengatakan, kalau ini saya lakukan di Makkah dengan cara sholat sahabat tadi, maka lana farukullah, maka semua orang Mekah yang baru masuk Islam akan kabur semuanya dari Islam. Kenapa? Terlalu memberat-beratkan. Yang penting dari awal tuh kita sudah yakin bahwasanya tidak kendor nih, gitu ya. Bahwasanya tidak akan tidak kosong-kosong banget gitu. Nah itu sudah cukup. Nah ini versi jumhur ulama. Maka kesimpulannya bagaimana? Pertama, itu bukan perbuatan Nabi, ya. Yang kedua, bukan perbuatan Anas bin Malik. Kan banyak yang mengklaim ini hadis dari Anas bin Malik. Iya, Anas bin Malik cuman menceritakan, bahkan beliau mengomentari lana farukullah katanya. Nanti kalau ini dilakukan orang-orang bakal bubar nih orang Mekah ini. Ya gitu ya kata Anas bin Malik. Kemudian hanya perbuatan seorang sahabi, satu orang doang yang melakukannya. Dan ini takalluf, terlalu memberat-beratkan, dan hanya kesimpulannya Syekh Al-Albani. Sementara yang lainnya tetap mengatakan, oh enggak, yang penting sudah lurus, yang penting sudah rapat, itu tidak perlu sepanjang rakaat sholat kita nempelin mata kaki dan nempelin pundak, gitu ya. Nah itu jadi yang melakukan ini, mohon maaf, yang melakukan amalan tadi nempel terus juga harus paham. Ya, harus paham, harus memahami kondisi, karena tidak semuanya itu sepakat dengan Anda gitu. Jadi kalau temannya itu sudah menjauh dari kaki Anda, jangan dikejar. Artinya dia tidak sepaham, artinya dia memilih untuk mengikuti pendapat yang lainnya, gitu ya. Nah, jadi jangan dikejar-kejar terus, kasihan. Ada yang saking keselnya katanya, itu cerita jamaah itu, saking keselnya dia dikejar-kejar sampai diinjak tuh kaki yang kejar. Capek saya katanya. Nah ini gitulah. Nah yang kita khawatirkan kan fitnah di belakang, nanti jadi obrolan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah ini terkait masalah sudah jam 6 ya. Baik, kalau materinya masih banyak ini Pak, masih ada 5 slide lagi. Nah kita langsung ke diskusi saja ya. Barangkali ada pertanyaan atau diskusi, kami persilakan. Monggo di antara jemaah. Oke, silakan. Pertama, saya perhatikan kuliah fikih ini dari awal sampai sekarang. Dalam setiap subjek itu selalu Ustaz mengatakan untuk masalah ini tahu berbeda pendapat. Lain waktu subjek yang lain itu juga berbeda. Nah, kita bersimpul tahu itu kita sayang enak-enak aja Pak. Bisa nggak? Seperti tadi ya, masalah syarat itu imam, makmum segala macam. Ada yang belakang, ada yang mendengarkan. Kita yang ambil yang enak-enak aja gimana? Satu untuk ada imam tertentu yang pakai gaya menangis di tengah-tengah. Gimana? Gaya menangis tengah-tengah. Apakah seorang imam itu pada waktu mau sholat itu kasih tahu juga bahwa nanti saya akan membaca surat ini dan kemudian saya akan menangis supaya jamaah itu tahu. Iya baik. Jadi begini. Kenapa di kajian fikih ini, gitu ya? Kenapa di kajian fikih ini saya tidak terfokus kepada satu mazhab saja? Ini penting Pak, karena kita, terutama jenengan-jenengan ini kan, gitu ya, akan berada di tempat-tempat yang berbeda, heterogen kita. Ada yang mungkin lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i, ada yang kepada Hambali, sehingga ketika saya sampaikan pendapat 4 mazhab, Anda tahu bahwasanya terjadi perbedaan. Ya, terjadi perbedaan, sehingga ketika perbedaan itu disampaikan, Anda tidak lantas mengklaim orang lain yang berbeda dengan Anda pasti salah dan Anda pasti benar. Itu tujuannya yang pertama. Yang kedua, ketika Anda berpindah dari sini misalkan ke Mekah, dari sini lagi jalan-jalan ke Pakistan, dari sini jalan-jalan ke Maroko, ada tugas misalkan,
penugasan kemana gitu ya, negara mana yang beda madhabnya dengan kita, Anda tidak kaget, Anda santai dengan perbedaan itu tujuannya ngaji 4 madhab. Kalau Anda berpikir gimana kalau kita ngambil yang enak-enak saja, justru tidak boleh. Misalkan kalau yang enak-enak ya, itu ada istilah tatabu'ur rukhas, ngambil yang mudah-mudah, ngambil yang gampang-gampang, sehingga yang berkata justru hawa nafsu, landasannya hawa nafsu. Misalkan masalah nikah, akad nikah. Akad nikah itu kalau Anda pakai pendapat yang enak-enak akan digabungkan pendapat-pendapat madhab. Misalnya dalam masalah akad nikahnya, boleh dalam pandangan madhab Hanafi wanita-wanita yang rosyidah itu kayak ibu-ibu di belakang itu menikahkan dirinya tanpa wali, kata madhab Hanafi. Jadi gimana? Dia menikahkan diri sendiri. Aku nikahkan diriku kepadamu dengan mahar tersebut tunai. Itu ya. Itu satu madhab Hanafi. Yang kedua, gabungin lagi, menurut mazhab Maliki boleh nikah tidak dalam satu majelis. Jadi pakai voice call, pakai video call. Sementara yang lainnya mensyaratkan dalam satu majelis. Maliki. Yang ketiga, Syafi'i mengatakan bahwa boleh loh yang namanya mahar itu pakai hutang. Jadi si laki-lakinya justru modalnya adalah ya aku terima nikahnya ya dengan mahar 100 juta dibayar 3 tahun lagi. Nah, itu versi Syafi'i. Kita gabungin nih yang enak-enak nih, gitu ya. Akhirnya, gitu ya. Akhirnya dalam satu momentum itu terjadilah satu amaliyah dengan menggabungkan pendapat-pendapat madhab dengan standarnya adalah hawa nafsu, bukan kemampuan maksimal. Nah ini akhirnya apa? Istilahnya talfiq tatabu'ur rukhas, ngambil yang mudah-mudah untuk melenggangkan hawa nafsu kita. Akhirnya dia kemudian melakukan pernikahan menggunakan video call yang wanitanya tanpa wali, kemudian maharnya itu dibayar bulan depan. Udah gitu sang laki-lakinya tidak modal, pakai minjem wifi masjid. Nah itu sudah tatabu'ur. Jadi Memang sengaja dari awal sudah saya di awal pertemuan juga saya sampaikan bahwa pengajian kita ini adalah fikih 4 madhab. Sehingga kalau Anda berhadapan dengan perbedaan, Anda tahu oh dalilnya madhab Maliki ini, dalilnya madhab Hanafi ini, gitu ya. Para ulama itu berbeda pendapat bukan karena tidak tahu ilmunya, justru karena keluasan ilmu mereka. Satu ayat bisa berbeda pendapat. Aula mastumun nisa, atau ketika engkau menyentuh wanita yang bukan mahram, kata Al-Quran, gitu kan ya. Lamastum itu 4 madhab bisa beda pendapat. Madhab Hanafi bilangnya lamastum itu kalau jima suami istri baru tuh, kan suami istri bukan mahram kan. Nah kalau mahram ya nggak boleh dinikahin pak. Maka kata mazhab Hanafi, sentuhan yang dimaksud adalah sentuhan jima, maka baru batal tuh wudunya. Kalau cuma sentuhan salaman, salim itu enggak batal, kata mazhab Hanafi. Cuma cium kening enggak batal. Nah, yang kedua Maliki dan Hambali mengatakan bahwa lamastum itu artinya adalah sentuhan yang dibarengi hawa nafsu, dibarengin dengan syahwat. Saya pulang dari kajian ini, kemudian disambut sama istri saya, dicium tangan saya cium kening dia dengan syahwat, maka batal wudhu saya. Itu versi 2 madhab, Maliki dan Hambali. Yang ketiga adalah pendapat Syafi'i. Syafi'i bilang lamastum itu adalah segala jenis sentuhan dengan yang bukan mahram, tanpa penghalang, ya, tanpa penghalang. Kemudian baik itu bersyahwat atau tidak bersyahwat maka batal wudhunya. Itu ya. Artinya saya nih pulang dari masjid ini disambut sama istri saya, cium tangan, batal wudhu saya. Kalau mau sholat duhur nanti tinggal wudhu lagi. Nah itu ya. Jadi ketika kita belajar fikih 4 madhab, itu kita pertama belajar toleransi dan belajar memahami Quran dan Sunnah dengan benar. Nah,
gitu ya. Karena tidak bisa Quran dan hadis difahami hanya tekstual saja. Harus dilihat bagaimana konteksnya dan bagaimana para ulama menjelaskannya. Demikian. Kemudian yang kedua, imam yang nangis tadi ya. Imam yang berusaha mengkondisikan dirinya membaca ayat kemudian menangis terseduh-seduh. Ya tidak harus begitu juga sebenarnya gitu ya. Tidak harus begitu juga. Justru yang kita khawatirkan adalah kan dalam pembatal sholat ada 11 pembatal sholat. Di antara 11 pembatal sholat itu adalah al-kalamul amdu, perkataan yang keluar di luar daripada bacaan sholat. Khawatirnya ketika orang itu jamaahnya ikut nangis, terbawa suasana, lalu dia bilang ya Allah, astaghfirullah, ya Allah, itu bukan bagian dari rukun sholat, bukan bagian dari perkataan dalam sholat, batal sholatnya. Karena masuk dalam al-kalamul amdu ya. Maka ya biasa saja, tidak perlu sampai kemudian membawa terharu menangis. Tapi kalau ternyata tanpa diniatkan kok baca suatu surah gitu ya, ayat-ayat tentang penciptaan, ayat-ayat tentang hari akhir, ayat-ayat tentang kematian, dia bacakan kok terenyuh dirinya, terenyuh jamaahnya, yaitu insidentil ya, insidentil. Tapi kalau diniatkan saya rasa ya tidak perlu juga gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nggih, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau misalnya kita sedang sholat sunat ba'diyah, sholat isya misalnya, Iya. kita tahu datang calon makmum lah. Iya. Nah, apakah bacaan Fatihahnya kita jaharkan atau bagaimana? Oh, Anda baru sholat sunnah gitu ya? Untuk sholat yang jahar ya? Nah, untuk sholat yang jahar. Baik. Kalau memang yakin Anda ditepuk karena untuk diminta jadi imam, jaharkan, nggak apa-apa. Sekalipun Anda sholatnya sholat sunnah, itu tidak membatalkan sholat Anda, gitu ya. Itu tidak membatalkan rukun sholat. Pernah dalam satu kejadian juga ini dalam masjid daerah Pondok Kelapa ya. Itu ada jamaah yang dia itu sholat sunnah, justru sholat duhur. Ketika sholat duhur ada imam yang membaca Fatihahnya dengan jahar. Kemudian dia keluar dari sholat itu, dibilang batal sholatnya katanya. Saya katakan itu tidak membatalkan sholat. Jadi tetap aja. Nah, Anda nih, kita ini jadi makmum tanpa adanya udzur syar'i kok membatalkan sholat, dosa Pak. Kalau ada udzur syar'i, kebelet pipis atau buang angin, ya harus keluar, harus batalin gitu. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, hanya karena secara personal tidak suka sama imamnya misalkan gitu ya, kok keluar dari yang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ada lagi? Nggih, silakan. Enggak jauh kan dulu. Dalam perjalanan kita mampir di suatu masjid, kita sholat jamaah. Iya. Imam yang ada di tempat itu kita niatnya di awal atau di. Oh, kalau Anda niatnya menjamak sholat, maka niat untuk misalkan takhir atau takdim ya, maka diniatkan dari awal. Saya berniat untuk sholat duhur 4 rakaat dijamak takdim dengan asar lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Selesai Anda sholat duhur langsung berdiri, jangan nunggu zikir, jangan berzikir dulu. Gak usah dikir-dikir dulu, langsung berdiri untuk sholat asar 4 rakaat. Itu kalau jamak. Boleh enggak ketika jamak kita ngikutin imam yang mukim? Kalau sholatnya adalah sholat jamak, maka boleh ngikutin dengan imam yang mukim. Tapi kalau sholatnya sholat qashar 2+2 qashar jamak gitu ya, Anda tidak diperkenankan, makruh hukumnya untuk ngikutin imam yang mukim. Karena kenapa? Yang imam mukim 4 rakaat, Anda 2 rakaat, ya kan? Gimana dong nanti? Anda tahiyat sendiri, imamnya udah berdiri gitu. Nah itu, maka makruh hukumnya untuk kalau niatnya sholat qashar, Anda berimam kepada imam yang mukim. Tapi kalau imamnya sama-sama musafir nih, maka silahkan, tidak masalah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Ibu-ibu? Oh ya, silakan.
imam itu memimpin sholat sambil membaca Quran. Kayak ini. Baca. Baca teks gitu Pak. Sambil baca gitu Pak. Iya. Yang kedua, saya pernah dengar ada hadis yang mengutamakan saf sebelah kanan Pak. Kiri. Kiri. Ya, itu jadi lebih utama. Lebih utama. Jadi itu seperti apa Pak? Kalau melihat tadi kan dia lebih Iya. Dirunut dari belakang imam kan? Iya. Jadi itu apa dipenuhi dulu baru disiapkan? Iya. Baik. Pertama tentang masalah seperti ini ya. Tersedia Al-Quran lalu imam membaca. Dalilnya faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran itu. Nah, kalau misalkan seluruh jamaah di sini sepakat untuk menghatamkan misalkan gitu ya, menghatamkan Al-Quran dalam perjalanan sholatnya, maka ya silahkan, tidak masalah. Tidak ada apa namanya pembatal dari yang dilakukan oleh imam ini. Karena ma tayassara minal Quran dalam ayat itu bisa bermakna hafalan yang paling mudah dihafal oleh si imam atau bacaan yang bisa dijangkau oleh imam. Yang penting ketika baca jangan sampai imamnya maju buka lembaran, maju lagi buka lembaran, tidak boleh itu batalin. Nah, kalau sudah tersedia di depan imamnya bisa baca begini, sah, itu tidak apa-apa, itu ya, tidak masalah. Yang kedua, apa tadi itu? Sofia, memang dalilnya itu yang itu hadisnya sahih, riwayatnya sahih bahwa Nabi itu ayo isi yang kiri, gitu kan ya? Itu yang paling utama, gitulah kira-kira aukamaqala. Hadisnya perlu difahami secara konteks. Jadi zaman dulu itu para sahabat menganggap bagian kanan itu bagian afdol, bagian kiri itu tempatnya syaiton. Ceritanya gitu Pak, ceritanya. Itu syarahnya ada, gitu ya. Ada syarahnya dalam Tuhfatul Ahwadi barangkali itu ada. Akhirnya Nabi bilang, ayo isi juga yang kiri. Utamakan yang kiri sehingga semuanya terisi penuh. Ya, itu. Ya. Jadi hadisnya itu kontekstual. Konteksnya adalah ternyata di zaman itu banyak sahabat yang sering ngisi yang sebelah kanan, kiri dianggap isinya syaitan. Nah, akhirnya Nabi bilang penuhin semuanya, yang kiri juga diisi. Kalau perlu enggak apa-apa dimulai dari kiri. Nah, gitu ya. Cuman nanti dalam prakteknya memang yang diminta oleh jumhurul ulama itu adalah dari lurus belakang imam, baru kemudian kanan diisi, kiri isi, kanan diisi, kiri isi. Gitu ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Nggih, banyak ternyata ini yang banyak ini. Ya, silakan Bapak dulu. Mungkin menambahkan pertanyaan dari penanya pertama. Iya. Terkait dengan ngambil enak-enaknya itu. Lalu sebenarnya bagaimana kita dalam memutuskan pemahaman masing-masing fikih dalam suatu komunitas hingga akhirnya tercapai kesepakatan yang nyaman. Contoh kayak apakah saat subuh baca kunut ataupun untuk terawih itu 11 rakaat atau lebih, bagaimana sebenarnya? Iya. Enak nih. Jadi justru dengan ngaji fikih 4 mazhab itu akan ditempuh satu kesepakatan bersama dalam komunitas. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan dalam kitabnya Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni itu mengatakan alaikum bi fiqhi ahlil qura. Hendaklah kamu berfikih dengan fikih yang berlaku di mayoritas tempat tersebut. Gitu ya. Di komunitas tempat tersebut. Nah, kalau kita di mayoritasnya bersyafi'i, ikutlah bersyafi'i. Kalau Anda di tempatnya Hanafi, berhanafilah. Gitu ya. Saya 8 tahun di Pakistan, tidak pernah saya ngotot bersyafi'i. Tidak ada temannya nanti. Dan itu terjadi kepada saya. Ya, waladhdallin. Saya sendiri yang teriak amin, Pak. Amin. Dan tidak ada temannya, saya bilang. Itu pertama kali saya nyampe di Pakistan itu. Nggak ada temennya. Ditanya sama siapa? Sama imamnya ditanya, habis sholat ditanya pakai bahasa Inggris. You must be Syafi'i, right? Katanya. Saya jawab, no, I'm not Syafi'i, I'm Firman Arifandi. Saya kira dia nanya nama saya waktu itu, ternyata dia nanya madhab saya. Nah itu. Nah, Imam Syafi'i pun dalam sholat subuh itu pernah dalam sejarah hidup beliau tidak berkunut. Maksudnya tidak membaca kunut secara jahar. Kapan?
ketika ziarah ke Kufah, tempatnya Imam Abu Hanifah. Beliau diminta jadi imam sholat subuh karena tahu di situ tempatnya murid-muridnya Imam Abu Hanifah, masyarakatnya Kufah itu berhanafi semua. Maka beliau dalam satu subuh itu beliau Sami Allahu liman hamidah. Beliau tidak membaca kunut secara jahar. Beliau baca sendiri. Jadi agak lama berdirinya dan beliau mempersilahkan murid-murid Syafi'i yang waktu itu membersama Imam Syafi'i ke Kufah waktu itu, mempersilahkan murid-muridnya baca sendiri-sendiri kunutnya. Sir gitu ya. Sehingga orang Kufah yang mayoritas di situ itu tidak risih dengan kunutnya Imam Syafi'i. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Abu Yusuf datang kepada Imam Syafi'i. Syafi'i, kok kamu nggak baca kunut? Saya ini udah capek-capek ngebriefing orang Kufah katanya. Biar baca kunut, kamu kok malah nggak baca? Apa kata Imam Syafi'i? Wallahi ya Aba Yusuf, kalau saya membaca kunut subuh ini di masjid imamnya para imam, gurunya para guru, saya akan menorehkan luka mendalam untuk ilmu beliau. Waktu itu Imam Abu Hanifah sudah wafat, ya. Imam Abu Hanifah sudah wafat. Jadi beliau mengatakan ini masjid gurunya para guru, imamnya para imam, yaitu Imam Abu Hanifah. Maka saya tidak baca kunut secara jahar, saya baca sendiri. Nah, di sini kan kemungkinan yang baca kunut lebih banyak daripada yang tidak baca. Maka untuk mengambil jalan tengahnya, gitu ya, yang tidak baca kunut boleh dengan angkat tangan. Itu tidak membatalkan sholat Anda. Atau Anda angkat tangan pun tanpa ada suara apapun, ya tidak masalah. Itu isinya doa. Ya, itu isinya doa. Jadi itu ya yang menjadi landasan kita. Jadi pentingnya mengaji fikih 4 madhab itu, ya, itu diantaranya adalah mengerti perbedaan dan kita santai menghadapi perbedaan itu. Demikian. Ya, silakan. Untuk yang tadi jawab, kita sholat jamaah di dalam masjid itu kan kadang-kadang kita datang ada yang jamaah kayak di rest area gitu ya. Kita tuh ada yang mau jamaah, ada yang mau asar gitu ya. Nah, kita utamakan yang mana sih? Mengikuti yang sudah ada apa bikin jamaah baru? Oh, jangan bikin jamaah baru, mendingan ikut yang sudah ada, apalagi di rest area. Kalau di rest area, husnudonnya adalah orang-orang itu pasti jamak atau qashar. Ikutin aja. Ya. Niat kita sendiri. Niatnya sendiri. Oh, enggak, niatnya berjamaah dengan dia. Iya, niatnya berjamaah dengan. Jadi ketika ada, misalkan pilihan Anda nih, ada yang di sini sholat berjamaah, di sana juga lagi sedang berjamaah. Lihat dulu nih, mana yang lebih banyak rokaatnya. Datengin itu yang rokaat yang lebih banyak. Karena kenapa? Dia pasti yang lebih awal memulai sholatnya. Jangan-jangan yang sana baru rokaat pertama, ini 2 rokaat kedua nih. Ikutin yang rokaat kedua, Pak. Jadi nggak boleh sebenarnya ada takalluf ada ta'addud dalam berjamaah dalam satu tempat bersama, gitu ya. Ikutin yang mana yang lebih awal, saya rasa demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan dulu ya. Ini panjang ini kalau ini. Nanti kalau ada yang mau tanya, silahkan di luar forum nanti ya, biar tidak mengganggu aktivitas yang lainnya. Baik, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.